Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji, segala rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mencipta, yang maha memelihara, yang maha memiliki, yang maha mengatur segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi adalah dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mempertemukan kita pada malam hari ini, yang mengizinkan mata bisa melihat, telinga dapat mendengar, hati bisa merasa. Karena Allah, malam hari ini kita dihidupkan, masih diberikan kita kesempatan waktu dan masa. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini tak kita sia-siakan dalam hidup dan umur kita. Semoga semakin hari semakin meningkat iman dan amal soleh kita, semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan tergolong kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat itu hanya diperuntukkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati pengurus Masjid Masyitah beserta seluruh jamaah, imam Masjid Masyitah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua kami, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan, kita sambung pengajian kita sekitar 2 bulan yang lalu. Karena bulan yang lalu saya ada halangan tak bisa hadir karena dalam perjalanan ke Medan. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita Bapak Ibu tentang tahapan-tahapan pensucian seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif tasawuf. Tahapan pertama sudah kita bahas tentang taubat. Seseorang yang ingin mensucikan dirinya di hadapan Allah, maka tahap pertama yang mesti dia lalui adalah taubat. Bagaimana taubat? Apa konsep taubat? Kemudian hakikat taubat, bahkan contoh-contoh orang yang bertaubat sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita akan masuk tahapan kedua. Setelah seseorang Bapak Ibu yang berbahagia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua yang mesti dia lakoni dalam kehidupannya, yang mesti dia jalani dalam kehidupannya adalah mendapatkan sifat wara'. Tahapan yang kedua, sifat wara'.
Bapak Ibu yang berbahagia sering mungkin mendengar istilah atau kata-kata wara'. Apa sebenarnya wara' itu Bapak Ibu? Pertama kita ketahui dulu huruf yang tersusun dari kata wara' itu apa. Wara' diambil dari kata wara'a yang terdiri dari 3 huruf. Wa, ra, ain. Wa, ra, ain. Kemudian dibaca wara'. Wa, ra, ain. Bukan wara. Karena tidak ada huruf bacaan ra dalam bahasa Arab. Kata wara' ini bukan dari Indonesia. Dia berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu sesuatu kata yang dia berasal dari bahasa Arab, maka tidak boleh sebenarnya dirubah pengucapannya. Seperti sholat misalkan. Sholat itu kan bukan bahasa Indonesia. Dia dari bahasa Arab. Tapi sering orang membacanya salat. Kamu sudah salat katanya. Karena dalam tulisan Indonesia ditulis salat. Sehingga anak-anak pun bacanya di sekolah begitu. Rukun salat katanya. Syarat sah salat. Yang membatalkan salat. Tidak pula ditegur gurunya Bapak Ibu. Berarti gurunya tidak paham juga. Kenapa tak paham? Mohon maaf. Banyak juga guru-guru yang memegang kurikulum pendidikan agama Islam, tapi basicnya bukan dari keagamaan. Kebetulan guru agama Islam yang negerinya dah pensiun Pak. Menunggu guru agama PNS berikutnya tak ada pula. Akhirnya dikaperlah. Siapa yang mengajarkan mata agama Islam, pendidikan agama Islam? Ditengoklah yang agak sikit-sikit panjang lobenya kan. Dialah disuruh. Rupanya dia pun tak juga mengerti tentang agama. Akhirnya anak membaca rukun salat. Didiamkan oleh gurunya. Berarti gurunya tak paham juga. Baik. Jadi tidak ada huruf bacaan ra dalam bahasa Arab. Sama dengan Muharram. Yang betul pengucapannya kan Muharram, bukan Muharram. Safar, bukan Safar. Karena ditulis Safar, dibaca orang Safar. Padahal penyebutannya Safar. Safar dengan Safar beda. Kalau Safar perjalanan, musafir. Kalau Safar itu bulan kedua dari urutan bulan-bulan Hijriah. Kan jauh artinya itu kan. Bulan apa sekarang? Bulan Safar katanya. Bukan Safar, Safar. Nah, jadi sama dengan wara. Bukan wara, wara. Baik. Apa itu wara Bapak Ibu? Dari segi bahasa, etimologi, wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian wara' dari sisi bahasa. Hujan. Minta tolong ke petugas masjid. Di samping ada motor Vario, di situ ada paket, tolong diselamatkan. Jadi wara' itu Bapak Ibu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kekuatan taubat itu sudah betul-betul ada dalam diri seseorang yang ingin mensucikan dirinya di hadapan Allah, kekuatan taubat itu sudah ada, maka akan mudah dia untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
kita akan membahas tahapan-tahapan ini saling berkaitan Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin bisa orang wara' kalau taubatnya tak kuat. Makanya taubat yang kita bahas kemarin itu bukan taubat-taubatan, tapi taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Ketika seseorang belum bulat taubatnya, belum sempurna taubatnya Bapak Ibu, maka tidak akan dia dapatkan sifat wara' itu. Karena sifat wara' ini tidak bisa dipura-purakan, tidak bisa dibuat-buat. Sifat wara' ini sifat yang secara alami hadir dalam diri seseorang yang mensucikan dirinya di hadapan Allah karena kuat pondasi taubatnya kepada Allah. Jadi sifat wara' itu bukan musim-musiman. Pas lagi tak ada uang, wara'. Pas lagi banyak uang, hilang wara'nya. Tidak bisa. Pas lagi tidak ada masalah, wara'. Pas lagi datang masalah, hilang wara'nya. Tidak bisa. Wara' itu tidak musiman Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, tidak akan didapatkan sifat wara' itu oleh seseorang salik. Kalau saya katakan salik Bapak Ibu, maka maksudnya mereka yang menempuh jalan untuk mensucikan diri di hadapan Allah. Itu artinya salik. Seseorang yang sedang menempuh jalan untuk mensucikan dirinya di hadapan Allah disebut dengan salik. Seseorang salik pun tidak akan dapat mencapai sifat wara' itu kalau pondasi taubatnya tidak kokoh. Jadi apa itu wara'? Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maksudnya apa? Wara' itu Bapak Ibu sifat yang melekat dalam diri seorang salik, yang segala apa yang dilarang oleh Allah, bahkan ada tambahan, tidak hanya yang dilarang. Kalau dilarang identik hukumnya haram. Kalau yang dilarang identik haram. Minum arak dilarang, haram. Main judi dilarang, haram. Berbuat zina dilarang, haram. Mencuri dilarang, haram. Tetapi ada tambahan yang sangat dahsyat dari perkataan Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Bahwa seseorang yang memiliki sifat wara' tidak hanya sesuatu yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan, bahkan perkara-perkara yang boleh sebenarnya perkara itu dilakukan, tapi identik melalaikan dirinya kepada Allah, maka yang boleh itu pun dia tinggalkan. Yang haram pasti ditinggalkan. Yang syubhat itu kan mirip-mirip haram kan? Syubhat namanya. Innal halala, kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram itu pun telah jelas, adapun di antara keduanya mutasyabihat, syubhat. Dibilang halal tidak jelas halalnya, dibilang haram tidak jelas haramnya. Apa namanya? Syubhat. Orang yang wara', yang haram ditinggalkan, yang syubhat dijauhi. Bahkan yang boleh, yang mubah sekalipun, pekerjaan itu boleh dilakukan, tapi identik melalaikan dirinya kepada Allah, maka yang mubah itu pun dia tinggalkan. Inilah kata Imam Al-Ghazali, sesempurna-sempurna wara' orang salik yang sedang mensucikan diri di hadapan Allah. Maka orang yang salik itu Bapak Ibu, orang yang wara' itu tidak ada yang dia lakukan dalam kehidupannya kecuali yang bernilai amal soleh. Orang yang wara' tidak akan melakukan perbuatan haram. Orang yang wara' tidak akan melakukan perbuatan yang syubhat.
orang yang wara tidak akan melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh hal-hal yang membolehkan sesungguhnya perbuatan itu diperbuat. Apa kira-kira contoh sesuatu yang boleh dikerjakan tapi identik melalaikan? Mancing ikan, memancing ikan. Memancing ikan itu kan boleh, Pak. Baik mancing ikan di sungai, mancing ikan di kolam, mancing ikan di laut. Kan boleh itu kan? Tapi perbuatan memancing ikan itu identik melalaikan. Kenapa saya katakan melalaikan? Jarang orang kalau sudah mancing itu sholat tepat waktu. Kenapa? Karena ada harapan-harapan umpan itu akan dimakan oleh ikan. Apalagi alat pengapung nama itu. Apalagi alat pengapung itu bergerak-gerak. Ini waktu sholat sudah masuk nih Pak. Menengok pengapung itu bergerak-gerak. Ada harapan-harapan baung akan datang menyantap umpan. Ada harapan-harapan lele akan datang, ikan patin akan datang. Apalagi air sedang pasang pula kan. Maka identik melalaikan. Satu, yang kedua, kenapa memancing itu identik melalaikan Pak? Jarang orang kalau memancing ingat Allah. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya coba. Saya termasuk orang yang hobi juga mancing Pak. Jadi kalau kita mancing tuh jarang kita ingat Allah. Ini yang saya katakan tadi melalaikan. Padahal perbuatan itu boleh. Kata Imam Al-Ghazali, yang boleh itu pun ditinggalkan. Maknanya bukan tidak boleh mancing. Mungkin memancing itu boleh, tapi bagaimana kita dapat mengatur waktu, tidak habis waktu hanya memancing saja. Kalau sudah melalaikan, tinggalkan. Maka kalau kita mancing ikan, pertama jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan lari ingatan hati berzikir kepada Allah. Karena kalau sudah lari ingatan berzikir kepada Allah itu berarti kosong kolbu kita, kosong hati kita daripada zikrullah. Saat hati kosong itulah maka masuklah virus-virus, bisikan-bisikan setan dalam tubuh kita. Apalagi contoh yang melalaikan. Perbuatannya boleh tapi melalaikan. Menonton bola, ya kan? Nonton bola, menonton apa lagi? Banyaklah contoh-contohnya itu Bapak Ibu. Duduk-duduk, begadang-begadang, kan identik melalaikan itu kan? Entah apa yang dibicarakan sampai larut malam, bahkan sampai jam 2 malam. Ujung-ujungnya berkelahi. Ada yang sakit hati. Akhirnya apa? Akhirnya rusak persaudaraan, rusak hubungan bersahabat, rusak hubungan berteman. Maka orang yang wara, yang boleh pun dijauhinya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sifat wara itu adalah sifat yang lebih mendekatkan kesempurnaan seseorang kepada agama. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Keutamaan orang yang berilmu, kata Nabi, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Orang berilmu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Jadi kalau ibadah tak didasari dengan ilmu, itu identik ibadahnya banyak salah. Wa khairu dinukumul wara'.
dan sebaik-baik di antara kalian yang memiliki agama, kata Nabi, adalah yang memiliki sifat wara. Maka dalam satu riwayat Rasulullah SAW berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang memiliki sifat wara', maka engkau akan menjadi sebaik-baik hamba di antara manusia. Kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah engkau memiliki sifat wara', maka engkau akan menjadi sebaik-baik hamba di antara manusia. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah kamu seseorang yang memiliki sifat qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Dan cintailah manusia dan sayangilah manusia, kata Nabi, ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau menyayangi dirimu. Takun mukminan, maka pastilah engkau menjadi seorang mukmin yang sempurna. Jadi orang mukmin yang sempurna itu kalau dia bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya. Wa ahsin jawari man jawarika takun musliman. Dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka jadilah engkau menjadi seorang muslim yang sempurna. Kemudian wa aqillat dhahika fa inna kasratat dhahika tumitul qalbi. Nih. Kata Nabi, wa aqillat dhahika. Kurangi tertawamu. Fa inna kasratat dhahik, karena sesungguhnya banyak ketawa itu samitul qalbi, akan membuat hati menjadi mati. Bukan tak boleh ketawa. Ketawa itu boleh. Tapi kan kadang-kadang ada orang ketawa berlebih-lebihan kan. Bahkan dalam ayat disebutkan bahwa falyadhiku qalilan walyabaku katsiran. Ayat Quran. Falyadhaku qalilan, maka hendaklah engkau tertawa sedikit, walyabaku katsiran, dan hendaklah engkau menangis banyak-banyak. Jadi orang yang suka tertawa itu, Bapak Ibu, itu identik lupa dengan kematian. Orang yang suka tertawa itu identik lupa dengan kehidupan akhirat. Orang yang sering tertawa itu lupa kepada persiapan diri menuju kehidupan akhirat. Bisa dia ketawa, Pak, sedang berada di pemakaman. Kan sesuatu yang tak wajar kan? Bisa dia ketawa, Pak, di pemakaman. Ada itu? Ada. Ini sedang memakamkan jenazah nih, Pak. Kan sambil menunggu pemakaman itu siap, kan banyak orang kadang-kadang duduk-duduk, kumpul-kumpul kan. Bisa tertawa dia di situ, Pak. Bayangkan. Padahal kita itu sekarang berada di tempat pemakaman. Sedangkan Rasulullah mengajarkan, dalam riwayat itu disebutkan, Bapak Ibu, saat pemakaman itu dilangsungkan, maka Rasulullah itu dalam keadaan duduk seperti jongkok. Jadi Nabi pernah mengikuti satu pemakaman. Saat pemakaman itu berlangsung, Nabi jongkok, duduk dalam keadaan jongkok. Lalu sahabat-sahabat juga mengikutinya. Lalu kemudian Nabi tak bergerak. Sedikit pun tubuh Nabi tak bergerak. Tiba-tiba Nabi mengambil satu ranting kayu, lalu kemudian Nabi menggores-gores
sesuatu di atas tanah, seseolah ada yang ditulis oleh Nabi di atas tanah itu. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ista'idu billahi min adzabil qabr, ista'idu billahi min adzabil qabr, ista'idu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 3 kali Nabi mengulang-ulang kalimat itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba mukminan yang beriman, apabila hendak kematian datang menjemputnya, kata Nabi, maka datanglah beberapa malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan membawa pakaian yang wangi, lalu kemudian mereka duduk di sekitar si hamba yang beriman tadi. Jadi sebelum datang malaikat maut, malaikat Israel, yang pertama duluan datang menghampiri hamba yang akan meninggal itu malaikat-malaikat rahmat. Ini misalkan ada seorang hamba yang beriman akan meninggal, katakan ini Bapak Ibu. Ketika menjelang dia meninggal Bapak Ibu, maka yang pertama kali mendatangi dia, kata Nabi, adalah malaikat-malaikat yang turun dari langit membawa kain, yang kain itu harum. Lalu mereka duduk hatta yajlisa maddal basar. Duduklah malaikat-malaikat itu di dekat si mayit, si hamba yang beriman ini tadi. Dia dikerumuni oleh malaikat-malaikat. Setelah itu Bapak Ibu, ja'a malakul maut. Barulah datang kepadanya malaikat maut. Wa yajlisa maddal basar, dan malaikat maut itu duduk di dekat kepalanya. Lalu kemudian malaikat maut berkata, ya ayyatuhan nafsul hasanah, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin wa ridwani minallah. Wahai hamba yang baik, wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Tuhanmu. Maka keluarlah ruh itu Bapak Ibu dengan mudah sekali. Bagaimana mudahnya? Seperti kita menuangkan air yang berada dalam ceret. Ini ada ceret berisi air, kita tuangkan air dari ceret itu ke gelas, maka akan keluarlah air itu dari mulut ceret itu dengan mudah. Seperti itulah mudahnya ruh orang yang beriman ini ketika dicabut oleh malaikat maut. Setelah ruh itu dicabut Bapak Ibu, lalu kemudian diletakkanlah ruh ini di atas kain yang dibawa oleh malaikat-malaikat rahmat tadi, yang sudah ditaburi minyak-minyak harum. Baru kemudian dibawalah ruh ini oleh malaikat rahmat, melewati pintu langit pertama sampai ke 7, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di hadapan Allah, maka Allah mengatakan, kembalikanlah dia ke tempat dari mana jasadnya diciptakan, karena dari tempat itulah dia akan dibangkitkan pada waktu yang lain. Dan catatlah nama hambaku ini, kata Allah, di Illiyin. Maka dibawa malaikat kembali, seiring dengan waktu jasad pun dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dibawalah dia ke pemakaman. Seiring dengan waktu itu pun malaikat mengembalikan ruh kita ke alam kubur, alam barzah. Di mana alam kubur, alam barzah itu? Tak tahu kita di mana tempatnya, yang pasti dia ada. Catatlah nama hambaku ini di Illiyin. Apa Illiyin itu Bapak Ibu? Catatan orang-orang yang dipastikan masuk ke dalam surga. Nanti baca surah Al-Mutaffifin. Di situ ada kata Illiyin, ada kata Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ada juga wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum, dan seterusnya. Nanti ketemu Bapak apa itu Illiyin, apa itu Sijjin.
Setelah dikembalikan ruh itu ke alam kubur oleh malaikat rahmat, maka malaikat itu pun meninggalkan dia. Maka kata Nabi, tak lama setelah itu datanglah dua malaikat bertanya kepadanya. Inilah yang kita imani dalam rukun iman, malaikat mungkar dan malaikat nangkir, menanya manusia di alam kubur. Maka ditanyalah ruh yang beriman ini. Apa pertanyaannya? Ma rabbuka, ma nabiyuka, dan seterusnya. Siapa Tuhanmu? Karena ini ruh adalah ruh yang selama hidupnya menyembah Allah, tunduk dan sujud kepada Allah, selalu bersimpuh di hadapan Allah, membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, bahkan tak melalaikan hatinya kepada Allah. Maka dengan seketika dia mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Itu yang bercakap bukan lagi mulut, yang bercakap itu amal. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Maka dari pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu dia jawab dengan sempurna. Maka datanglah seruan kata Nabi, tinggalkanlah hambaku itu di tempat itu, karena dia akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Apa nikmat kubur itu? Pertama, diluaskan kuburnya sejauh matanya memandang. Yang kedua, ditampakkan tempat tinggalnya yaitu surga kepada kuburnya. Maka orang yang dikubur itu melihat surga, ditampakkan surga itu. Karena melihat surga itulah, maka si hamba yang beriman ini mengatakan dalam alam kuburnya, Rabbi, oh Tuhanku, segerakanlah kiamat. Jadi orang mukmin yang dikubur itu berdoa apa? Supaya disegerakan Allah kiamat. Kenapa? Karena kalau kiamat disegerakan, habis kiamat datang hari berbangkit, habis hari berbangkit yaumul hisab, habis itu masuk surga. Jadi kepingin cepat dia masuk ke dalam surga itu. Sambil menanti hari berbangkit, maka Allah tidurkan dia di alam kubur itu seperti tidurnya pengantin. Maka orang yang dikubur itu suatu saat nanti akan bangkit. Saat bangkit dia tidak sadar. Rupanya sudah datang hari berbangkit. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itulah yang kita baca dalam surah Yasin. Orang kafir mengatakan, aduh sudah datang rupanya hari berbangkit, makin celakalah kita nih. Tapi sebaliknya orang beriman, hada ma wa'adar rahman, inilah janji Allah dahulu bahwa kita akan melewati hari berbangkit. Tak terasa Bapak Ibu, seperti kisah Ashabul Kahfi, tak terasa mereka sudah ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Ashabul Kahfi itu kan ditidurkan Allah kan 309 tahun. Pas mereka bangun, yang satu mengatakan, baru tadi rasanya saya tidur katanya. Padahal sudah 309 tahun tidurnya apa? Yang satu mengatakan, rasa-rasanya baru semalam saya tidur ini. Udah bangun lagi. Rupanya sudah 309 tahun. Pas bangun, perut lapar. Akhirnya satu di antara mereka pergi ke pasar membeli makanan. Sampai di pasar ketemu makanan dibeli pakai uang. Uang yang masih ada dalam kantong mereka. Diterimalah uang ini oleh si penjual roti. Dia kaget menengok uang itu tuh. Tidak pernah uang itu ditengoknya seperti itu uang. Karena uang itu kepingan emas. Setelah itulah mereka baru sadar bahwa mereka sudah ditidurkan Allah 309 tahun. Mati? Tidak. Kok bisa tidak mati Pak Ustadz? Karena urusan hidup mati itu tidak urusan makhluk. Urusan hidup mati itu urusan Allah. Akal mana yang akan dipakai orang tidur tak makan tak minum, tak ada asupan yang masuk 309 tahun. Pasien saja sebulan tak masuk asupan makan lewat Bapak Ibu bahagia. Tapi kan Allah Maha Kuasa. Bahkan negeri yang mereka tinggalkan itu sudah tidak ada lagi Pak. Penguasa yang zalim, yang musyrik, yang dahulu memaksa mereka untuk menyembah berhala,
itu pun sudah tidak ada lagi. Bahkan keturunannya pun sudah Allah habiskan, sudah Allah tenggelamkan semua, tidak ada lagi. Mereka akan memulai generasi yang baru. Pelajaran dari Ashabul Kahfi itu satu diantaranya adalah kita mesti yakin ketika agama kita hidupkan dalam diri kita dan kita selamatkan agama dalam lingkungan keluarga kita, maka pertolongan Allah akan datang. Tidak usah takut. Itu janji Allah. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'inuhu fahada ya'immu tarku lima lam yaghni minal kalami wan nadri wal istima'i wal batashi wal mashi wal fakri wasairil harakati zahirati wal batinati fahadihil kalimatu kafiyatun syafiyatun fil wara'. Apa kata Nabi? Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Apa tandanya seseorang itu Islamnya betul? Pertama, ditinggalkannya yang tidak bermanfaat. Lalu kemudian yang tidak bermanfaat itu apa? Pertama, perkataan. Orang yang wara itu perkataannya itu jauh dari hal-hal yang menyakitkan. Yang kedua adalah pandangan. Orang yang wara itu pandangannya terjaga, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah pendengaran. Orang yang wara itu pendengarannya terjaga. Kemudian yang keempat adalah tidak mau berbuat sewenang-wenang, bertindak anarkis. Kemudian orang yang wara itu dia akan menghindari perjalanan yang tidak baik. Kemudian orang yang wara itu kata Nabi, dia akan menjauhi berpikiran-berpikiran yang negatif. Tidak ada sama orang yang wara. Negatif thinking itu tidak ada sama orang yang wara. Kemudian orang yang wara itu kata Nabi, aktivitas lahiriah dan batiniyahnya selalu mengarah kepada kebaikan. Perkataan dijaga. Jadi kalau ada orang celoteh-celoteh perkataan itu tidak wara itu. Sebentar-sebentar ngomongnya ngerantur-ngantur. Sebentar-sebentar ngomongnya entah apa-apa. Bahkan kata-kata yang pantang diucapkan pun biasa dia ucapkan. Itu tidak wara. Kemudian pendengarannya terjaga, Bapak Ibu. Penglihatannya terjaga. Jadi orang yang wara itu ketika dia melihat yang haram, andaikan itu tak disengaja, maka dia palingkan. Misalkan kita dalam perjalanan, Pak, banyak aurat perempuan yang nampak kan? Apalagi bapak-bapak sering ke swalayan kan? Banyak di situ yang nampak. Paha perempuan nampak, betisnya nampak, ketiaknya nampak. Apalagi ke arah pasar bawah sana. Kadang-kadang copot juga iman kita di sana. Maka saat mata tak ada kesengajaan melihat yang haram, maka segera dia palingkan. Karena itu akan merusak. Bukanlah kemudian ketika dia melihat, dilihatnya sampai dia puas, habis itu dia istighfar. Tidak. Memalingkan pandangan. Berpikirannya positif. Tidak ada berpikir negatif itu tidak ada. Jamaah yang sudah wara, mereka tidak mau berpikiran yang negatif kepada pengurus. Masuk waktu sholat. Jadi tidak terasa waktu sudah masuk. Baik. Ibu-ibu kemarin ada yang bertanya ya, sengaja saya tunda pertanyaannya itu. Ada ibu itu, mana ibu yang bertanya dulu itu? Tidak ada lagi dia? Tidak ada lagi dia atau memang tidak datang? Tidak datang? Merajuk. Baik, ini waktu sudah masuk, Bapak berbahagia. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya ingin sebenarnya menceritakan kisah ayahnya Imam Abu Hanafi itu, bagaimana kisah kewarakannya dan kisah-kisah di antara orang-orang terdahulu yang memiliki sifat wara. Mudah-mudahan ada waktu diizinkan Allah di pertemuan berikutnya kita sambung
Mudah-mudahan bermanfaat dan waktu sudah masuk, kita tutupkan sampai di sini. Maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.